Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Nah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan hari ini kita akan mempelajari apa itu listrik statis. Tujuan dari pembelajaran ini adalah menjelaskan benda dapat bermuatan listrik dengan cara tertentu, kemudian menjelaskan konsep perpindahan muatan, dan menjelaskan contoh dari benda yang bermuatan listrik, serta menjelaskan rumus dan contoh soal dari listrik statis. Nah, ada yang tahu statis itu apa? Statis itu artinya diam. Jadi, listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan yang mana muatan listriknya tidak bergerak. Nah, gambarnya itu seperti ini. Nah, muatan-muatan di dalam sini ini tidak akan bergerak. Jadi, hanya di dalam atom ini, kecuali ada daya yang mempengaruhinya. Nah, kenapa? Pada saat kita menggosokkan penggaris di rambut kita, kemudian penggaris ini kita letakkan berdekatan dengan potongan-potongan kertas, kertas itu akan menempel pada penggaris ini. Nah, itu terjadi bukan karena gejala kemagnetan, namun hal tersebut terjadi karena gejala kelistrikan. Nah, adanya tindakan tarik-menarik itu karena adanya muatan yang berbeda antara benda satu dan benda kedua. Namun jika kedua benda memiliki muatan yang sama, maka akan terjadi tolak-menolak. Kita gambarkan terlebih dahulu contoh dari listrik statis. Yang pertama itu adalah penggaris. Nah, penggaris ataupun benda-benda lainnya itu tersusun dari bagian-bagian terkecil. Nah, bagian-bagian terkecil penyusun suatu benda disebut dengan, ada yang tahu disebut dengan apa? Disebut dengan atom. Nah, atom itu sendiri terdiri dari proton, elektron, dan juga neutron. Nah, seperti ini ya. Ada proton dan elektron. Elektron ini terletak di bagian luar dan ada neutron yang bersifat netral. Nah, dalam suatu atom itu terdapat proton dan elektron yang jumlahnya sama. Nah, dalam atom ini seharusnya ada proton dan elektron yang jumlahnya sama. Maka atom ini disebut dengan atom yang stabil. Namun, jika atom tersebut memiliki proton yang lebih sedikit dibandingkan dengan elektron, maka atom tersebut dinamai atom yang bermuatan negatif. Nah, kebalikannya, jika di dalam suatu atom itu lebih banyak protonnya dibandingkan dengan elektron, maka atom tersebut dinamai dengan atom yang bermuatan positif. Nah, ini adalah contoh yang pertama ya, contoh listrik statis yang pertama. Contoh yang kedua itu apa ya? Ada yang tahu? Dalam kehidupan sehari-hari kita pernah dan sering mengetahui contoh yang kedua ini. Nah, yaitu adalah petir. Nah, petir itu sendiri juga bersifat stabil. Namun ketika hujan lebat, seperti banyak angin, nah itu memicu adanya tumburan-tumburan antara awan yang satu dengan awan yang lain. Sehingga elektron-elektron yang terdapat pada awan-awan yang lain ini berpindah kepada awan ini. Nah,
yang semulanya awan ini bersifat stabil karena mendapatkan elektron dari awan-awan yang lain, maka awan ini berlebih elektron. Maka dari itu elektron yang terletak pada awan-awan ini akan disalurkan ke bumi sehingga terjadilah petir. Gitu ya. Nah, atom ini memiliki dua jenis muatan. Yang pertama itu muatan positif, yang kedua muatan negatif. Nah, jika muatan positif dan muatan negatif ini bertemu, maka yang terjadi apa? Yang terjadi yaitu tarik-menarik. Namun, jika ada dua benda yang mana memiliki muatan yang sama, seperti positif-positif atau negatif-negatif, maka itu akan menyebabkan adanya tolak-menolak. Nah, begitu ya, sama seperti penggaris tadi. Penggaris tadi yang semulanya memiliki muatan yang stabil, namun ketika digosok-gosokkan ke rambut, digosokkan kepada rambut ya. Nah, muatannya itu akan berpindah ke rambut, muatan negatifnya berpindah ke rambut. Nah, jadi ini karena dia ingin stabil, makanya dapat menarik potongan-potongan kertas tadi. Nah, begitulah contoh dari listrik statis. Nah, alat untuk mengecek muatan listrik statis itu disebut dengan elektroskop. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ketika elektroskop ini dalam keadaan netral, maka daun yang berada di bawah ini akan merapat karena muatan yang berada pada elektroskop ini terdiri dari proton dan elektron yang berjajar secara merata. Namun, jika alat ini didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka proton akan naik ke atas knop dan daun di bawah ini akan melebar karena elektronnya akan menuju ke daun sehingga daunnya akan terbuka. Kemudian pada saat didekatkan dengan benda yang bermuatan positif, maka elektronnya akan naik dan protonnya akan turun sehingga daunnya akan melebar juga. Karena muatan yang sama akan menyebabkan tolak-menolak. Begitu juga pada saat dia didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif tadi. Nah, elektroskop tersebut dapat kembali ke bentuk semula dengan cara ditekan dengan menggunakan jari. Seperti ini. Nah, ataupun dialirkan ke tanah sehingga elektroskop tersebut memiliki muatan yang stabil kembali. Rumus dari listrik statis adalah F sama dengan K/Q1 Q2 per R kuadrat. Contoh soalnya yaitu diberikan suatu gambar seperti ini. Ada dua muatan. Muatan ini kedua-duanya bermuatan positif. Kemudian jarak antara keduanya yaitu 40 cm. Nah, ini muatan A, ini B. Nah, pertanyaannya, berapakah gaya yang dihasilkan dari gambar ini atau muatan tersebut? Nah, maka di sini sudah diketahui yaitu jaraknya sebesar 40 cm. Nah, jarak ini kita ubah terlebih dahulu dalam bentuk meter, maka menjadi 40 dikali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kemudian muatan ini memiliki
besar muatan yang sama, yaitu 40 mikrokulom. 40 mikrokulom. Ki-A dan Ki-B memiliki muatan yang sama, yaitu 40 mikrokulom. Mikrokulom yaitu dikali 10 pangkat min 6, sehingga dapat disetarakan dengan satuan kulom. Nah, kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah F. Maka menggunakan rumus yang di atas, yaitu F sama dengan K Ki-A Ki-B per R kuadrat. Nah, jadi F-nya adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Ini sudah ketentuannya, K-nya 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian dikali dengan Ki-A-nya yaitu 40 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian dikali Ki-B-nya sama 40 kali 10 pangkat min 6. Kemudian dibagi dengan jarak. Jaraknya yaitu 40 dikali 10 pangkat min 2, kemudian dikuadratkan. Nah, kemudian bisa kita peroleh hasil, yaitu ini hasilnya, yaitu 9 dikali 10 pangkat min 2 Newton. Nah, kemudian masuki contoh kedua. Pada contoh kedua ini diketahui muatan 1 yaitu sebesar 3 mikrokulom. Maka jika dijadikan ke kulom, menjadi 3 dikali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian Ki2 nya diketahui yaitu 1 mikrokulom. Itu hasilnya 1 dikali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian jaraknya diketahui 30 cm. Maka dikonversikan menjadi meter, maka hasilnya 30 dikali 10 pangkat min 2 meter. Maka untuk mencari sebuah gaya, maka kita menggunakan rumus tadi, K Ki1 Ki2 per R kuadrat. 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 3 dikali 10 min 6 dikali 1 kali 10 pangkat min 6 per 30 dikali 10 pangkat min 2. Nah, ini hasilnya yaitu 27 dikali 10 pangkat 3 per 30 dikali 10 pangkat min 2. Maka hasilnya yaitu 0,9 dikali 10 pangkat 5. Nah, gitu ya. Nah, pemanfaatan dari listrik statis ini pada kehidupan sehari-hari yaitu dapat kita lihat pada penangkal petir. Nah, penangkal petir ini memberikan tempat bagi muatan-muatan yang berasal dari petir ini untuk menuju ke tanah, sehingga yang dihubungkan oleh kawat, sehingga bangunan ini tidak akan hancur ketika terjadi petir. Nah, pada contoh kedua ini terdapat pada mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi ini menggunakan arus positif pada platnya dan menarik muatan negatif yang terdapat pada bubuk hitam untuk mencetak sebuah tulisan ini. Kesimpulan kita pada hari ini yaitu listrik statis merupakan suatu fenomena kelistrikan yang mana
suatu muatan listriknya tidak bergerak. Nah, di dalam suatu benda itu memiliki banyak sekali atom. Nah, atom ini terdiri dari proton dan neutron. Nah, apabila salah satu antara proton dan elektron tidak memiliki jumlah yang sama, maka atom tersebut tidak stabil. Nah, apabila muatan positif dan negatif ini bertemu, maka akan terjadi tarik-menarik. Dan sebaliknya, jika terdapat dua benda yang memiliki muatan yang sama, maka akan terjadi tolak-menolak. Sekianlah pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.